Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis 5P plus SW. Saya Dini Asmania Sidiki, saya dipanggil Fani atau Dieni, dan saya tuh dari kelas H. Nah, jadi di sini saya mau membahas terkait analisis produk Medok Indonesia. Nah, Medok Indonesia tuh brand makanan lauk siap saji atau bisa dibilang ready to eat yang mengusung cita rasa khas Nusantara. Nah, model bisnis itu yang digunakan adalah media digital. Jadi produk ini tuh cuma ada di online aja. Produk ini juga dikemas secara higienis dan praktis karena dengan bumbu-bumbu yang kaya rasa dan dominan pedas. Nah, produk ini tuh ditunjukkan untuk konsumen yang membutuhkan makanan praktis. Jadi, problem solvingnya itu buat orang-orang yang memiliki atau malas untuk masak dulu gitu. Jadi, pengennya tuh yang praktis. Nah, untuk di varian produk ini ada di 5 varian, ada rendang sapi, baby cumi, tuna balado, baby cumi kalio, ada yang balado juga, sama cumi pecak. Jadi ini tuh cuma ada di sapi, cumi, sama tuna. Jadi produk Medok ini tuh sebenarnya cocok banget buat stok di rumah, terus cocok juga buat traveling atau mau dibawa umroh juga bisa karena ini tuh praktis dan siap santap. Nah, untuk plusnya itu rasanya tuh autentik, sama rasanya tuh konsisten. Kemasan juga terlihat premium atau rapi. Nah, ini juga produknya tuh langsung aja siap santap. Jadi nanti ketika udah beli itu bisa diangetin lagi atau mau langsung dimakan juga bisa. Tapi lebih baik diangetin dulu karena itu bakalan lebih enak ketika dimakan. Apalagi dengan yang balado yang pedas-pedas itu bagusnya diangetin, apalagi pakai nasi yang hangat. Dan ini juga kelebihannya itu tanpa pengawet. Daya tahannya juga ada di 2 minggu di suhu ruang dan 1 bulan di dalam kulkas. Dan ini tuh benar-benar udah diuji oleh pemiliknya. Untuk minusnya itu risiko kemasan kembung atau bocor. Nah, itu tuh pernah terjadi. Ada salah satu beberapa customer yang merasa kemasannya tuh kembung ketika udah sampai. Jadi kalau misalkan yang praktis dan tanpa pengawet tuh cuma bentar tahannya. Pilihan rasanya juga gak ada yang non pedas, masih sedikit, jadi kebanyakannya itu yang varian pedasnya. Basi kalau pengirimannya lama, terus bergantung pada ekspedisi. Nah, kita lanjut ke price. Untuk price itu ada plusnya atau kelebihannya, masih masuk akal kalau dilihat dari kualitas dan kepraktisan. Dan harganya juga lebih ke menengah atau terjangkau. Banyak yang beli karena percaya sama owner. Jadi ownernya itu seorang YouTuber yang dia tuh aktif di YouTube, Pak. Jadi orang-orang pada percaya karena ownernya itu udah viral duluan gitu, Pak. Untuk minusnya, kalau dihitung per gram bisa terasa mahal buat sebagian orang. Harganya menengah ke terjangkaunya ini harusnya ada di plusnya ya, Pak. Salah. Nah, untuk yang plus, yang pertama itu sudah tersedia di Shopee dan TikTok Shop. Jadi cuma ada di online aja. Jangkauannya luas kalau misalkan udah masuk ke online. Mudah dijangkau juga oleh konsumen. Jadi gak harus datang ke toko fisik, apalagi dengan zaman sekarang tuh orang-orang lebih memilih untuk beli di online aja. Mudah diakses secara online sesuai kebiasaan belanja target market. Nah, TikTok Shop juga membantu penjualan impulsif lewat live. Jadi akan lebih naik lewat live juga, apalagi ownernya itu seorang yang udah viral gitu, Pak. Jadi kalau misalkan ada live juga pasti banyak yang beli. Rating juga tinggi, Pak, di 4,9. Untuk kelemahannya itu tergantung pada jasa ekspedisi. Terus risiko produk rusak saat pengiriman jarak jauh. Karena kan ini tuh online, apalagi tanpa pengawet. Jadi kalau misalkan cuma di online doang, ekspedisinya tuh bakal bergantung gitu, Pak, pada ekspedisi. Karena kalau misalkan lewat online tuh bakalan lama di pengirimannya aja.
Kalau misalkan dari sananya mah cepat, cuma bergantung ke ekspedisi supaya barangnya itu tidak basi di perjalanan. Resiko produk rusak saat pengiriman jarak jauh. Jangkauan aman, pengiriman masih terbatas karena area tertentu. Jadi kalau misalkan areanya terlalu jauh, itu gak bakalan bisa karena si produknya aja cuma bisa bertahan di 2 minggu aja. Apalagi kalau misalkan pesannya itu jauh, jadi itu gak bakalan bisa. Jadi masih terbatas untuk area-area tertentu gitu Pak. Nah, belum punya toko fisiknya juga. Sekarang lanjut ke promotion. Jadi untuk promotionnya itu, Modok menggunakan strategi digital marketing atau berbasis influencer. Terus brand ini juga aktif di YouTube, aktif di TikTok. Tapi TikTok nggak terlalu aktif sih Pak, cuma aktifnya tuh sama influencer-influencer. Jadi dia tuh bekerja sama dengan influencer-influencer yang dimana influencer itu kebanyakan ada di TikTok. Terus juga mereka tuh pada viral-viral Pak ketika mempromosikan produknya Modok ini. Nah terus produk ini juga menggunakan Shopee Affiliate Pak. Jadi dia tuh menggunakan Shopee Affiliate tapi di YouTube ownernya. Nah YouTube ownernya itu ada di namanya tuh YPP. Dia tuh jadi menyimpan link produknya di YouTube-nya, di konten YouTube-nya. Terus ada juga dengan paket bundling. Jadi orang-orang bakalan lebih beli lebih dari satu karena harganya yang murah Pak kalau misalkan ada paket bundling. Terus dia juga aktif di beberapa sosial media, tapi kalau yang di Instagram dia nggak aktif banget karena dari segi pengikutnya juga dia masih sedikit. Kekuatannya, sosial proof kuat, kepercayaan tinggi terhadap personal brand owner, customer beli banyak dari biasanya karena lebih murah dan bisa semua varian. Nah ini tuh buat yang paket bundling itu Pak. Untuk kelemahannya, bergantung pada popularitas owner, Instagram gak terlalu terurus karena lebih fokus ke YouTube dan juga konten kreator review. Nah ini tuh dia nggak aktif di beberapa sosmed, jadi lebih aktifnya itu di YouTube sama kalau ada kerjasama sama konten kreator. Untuk people, owner YPP jadi wajah brand dan penentu tim produksi. Admin yang handle chat dan komplain. Nah plusnya owner paham soal rasa. Terus adminnya juga responsif. Nah untuk minusnya masih ada potensi human error pada proses QC. Brand cukup bergantung pada satu figur owner. Jadi brandnya tuh bergantung cuma pada satu figur. Tapi banyak juga sih dia tuh kayak bekerja sama influencer-influencer. Nah influencernya itu benar-benar kayak menggiurkan gitu Pak kalau misalkan ngepromosiin. Untuk action plan-nya, saya ingin membuat brand yang sama atau amati, tiru, modifikasi. Nah yang akan saya modifikasi itu targetnya buat keluarga, terus menambah varian yang dimana variannya itu pengen ada yang ayam rempah bakar, cumi hitam nusantara, rendang serundeng, atau sambal khas resto signature gitu Pak. Jadi bakalan pengennya itu banyak variannya, jadi nggak cuma di 5 varian aja seperti itu Pak. Terus lauk khasnya juga lauk khas daerah tertentu, Sunda, Jawa, jadi nggak cuma yang dari satu daerah aja gitu Pak, pengennya itu dari beberapa daerah supaya setiap daerah bisa merasakan kepraktisan dari makanan khas mereka gitu Pak. Untuk menunya juga bisa dipakai buat sarapan, bisa makan siang, sama buat makan malam yang siap saji. Pengen ada yang versi non spicy-nya juga, dan pengen ngembangin di offline dan online-nya kayak gitu Pak. Nah sekian dari saya dari presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.